Kenapa orang Cina boleh ada banyak hartanah berbanding dengan orang Melayu? Sedangkan dekat Malaysia ni ada banyak sangat tempat yang kadang-kadang tu orang Cina tak boleh beli tahu. Dia ada certain tempat tu yang memang dalam undang-undang menyatakan bahawa sesebuah kawasan tu hanya Bumiputera saja boleh beli. Chinese tak boleh beli pun. Tapi kita sebagai orang Melayu dengan Bumiputera ni tak kisahlah dekat pelosok mana pun dalam Malaysia ni, semua tempat kita boleh beli asalkan kita ada duit. Tapi orang Chinese, walaupun dengan ada restriction macam tu, still pegangan dari segi hartanah, diorang lagi banyak berbanding dengan kita. Kau tahu tak sebab apa? Cuba komen. Tadi ada seorang mamat ni duk sembang kat sebelah aku. Dia kata habislah Malaysia ni, orang Cina pakat duk beli tanah orang Melayu ni. Lepas tu dia kata tengok ni orang Cina ramai kaya pada kita ni. Habislah Malaysia tak lama lagi. Aku duk terfikir-fikir juga apa yang dia kata tu kan. Orang Cina ni kalau dia ada duit, dia beli tanah, dia beli benda-benda yang ada aset untuk masa depan. Tapi kita orang Melayu ni ada duit, pergi beli RZ hak RM100,000. Ada duit beli baju bandar hak RM10,000. Wow, pernyataan dan kenyataan pasal hartanah di Malaysia sangat mengejutkan guys. Sebelum saya mereaksi, saya ucapkan Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Ridwan Channel. Apa kabar sahabat-sahabatku? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja, selalu dimurahkan rezeki, dipanjangkan umurnya, dan selalu diberikan berkah kesehatan juga dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya Robbal Alamin. Nah, untuk saya sendiri dari pengalaman saya selama bekerja di Malaysia, ada salah satu teman saya yaitu orang Melayu, ada juga salah satu kawan saya itu orang China. Saya pernah bertanya kepada orang Melayu bahwa memang ada sebagian kawasan yang memang tanahnya tidak boleh dijual terhadap bangsa China, hanya kecuali orang Bumiputera ataupun orang Melayu sendiri bila mana ada seseorang yang nak menjual tanah tersebut. Saya ini banyak pengetahuan ketika apa yang nak saya tanyakan kepada warga negara, sebagaimana saya yang belum tahu, saya gali kupas tuntas soal fakta dan pernyataan sesuai kenyataan. Jadi ketika saya mereaksi ini tidak ada menimbulkan fitnah ataupun berita yang saya buat-buat. Jadi seperti itulah kira-kira. Nah, ini ada salah satu pernyataan dari orang China, bagaimana banyak sekali orang China yang membeli tanah dari orang Melayu. Oke, seperti apa pernyataannya? Ayo kita saksikan bersama. Kenapa orang Cina kaya sangat asyik beli properti? Kita orang Cina memang suka beli properti kalau berbanding dengan orang Melayu dan India. Adakah kita orang rasa kita pendatang, that's why suka sangat memiliki tanah negara ini? Apa lagi aset yang kita boleh melabur? Stok Malaysia ke? Properti betul-betul adalah aset pelaburan yang baik. Orang Cina bukan beli properti untuk tinggal tau. Jika kita orang beli properti untuk tinggal, sewa rumah adalah pilihan yang lebih berbaloi. Di KL, kamu boleh menyewa satu double story dengan 2,000 sebulan. Tapi rumah itu jual 1.3 juta. Saya sewa 20 tahun pun jumlah bayar 500,000 sahaja. Menyewa memang lebih berbaloi. Tapi kenapa orang Cina masih mau beli rumah? Kita orang beli rumah bukan hanya untuk tinggal, tetapi juga untuk penghargaan nilai aset. Kita orang nak menahan inflasi yang akan mengurangkan kuasa beli kita. Apabila kita dapat kerja stabil, ibu bapa janji akan suruh kita beli rumah. Semua ibu bapa orang Cina pun sama. Walaupun sudah ada rumah untuk tinggal, kita orang akan beli rumah kedua, ketiga, keempat dan sewakannya. Akhirnya beli rumah bukan guna kita sendiri punya duit. Kita guna bank punya duit, lepas tu tenants tolong kita bayar installment. Nah, jadi seperti itu guys versi China dalam mengelola keuangan, karena memang banyak sekali orang China yang gemar membeli properti. Kalau untuk saya sendiri, bila mana ada uang untuk membeli properti ataupun tanah, ini memang harga tak ada mati, tanah pun tak ada basi, tanah pun tak ada busuk.
Jadi semakin tahun harga itu semakin bertambah. Jadi bila mana dia orang tidak ada uang pinjam bank untuk membeli rumah, dia bulan-bulan mengangsur, dia rumah bagi sewa. Akan tetapi bila mana dia tidak bisa membayar bank, rumah kena jual semua, itu pun masih punya untung guys. Jadi seperti itulah kurang lebih orang berbisnis dalam properti. Bukan hanya untuk kita di bidang bisnis properti, juga kita untuk aset ataupun investasi dalam hidup kita, yaitu memang lebih tepat satu tanah, kedua properti. Jadi seperti itu. Kalau saya sendiri ada modal, ada uang, memang yang saya kejar ialah tanah. Karena apa? Membeli tanah yang kita beli tidak kita jual, tidak kita tanam, kita biarkan saja. Punya harga semakin tahun itu pasti akan bertambah. Jadi seperti itu guys. Nah, untuk di Malaysia sendiri saya heran guys, ada memang ya tanah, kenapa tidak semua orang bisa membeli tanah? Ada salah satu tanah perkampungan lah, ini tanah di perkampungan Melayu. Nah, saya kawan Melayu, dia punya jiran guys, dia mau jual dia tanah, akan tetapi dia jual dengan harga yang memang tinggi. Itu karena tanah memang strategi sekali guys. Tetapi ada salah satu orang mau beli, itu orang China. Nah, itu tidak dibolehkan dari pihak manapun lah, saya kurang tahu. Kawasan itu rumah, kawasan itu tanah, boleh dijual hanya kepada sesama bumi putra. Nah, itu saya mendengar cerita itu baru tahu betul guys, karena saya selama bekerja di Malaysia kira berpuluh-puluh tahun, baru kali pertama itu saya mendengar fakta kenyataannya. Jadi ya ini tujuan saya share buat kalian yang memang belum tahu, barangkali bisa menambahkan manfaat dan wawasan buat kalian semua. Nah, ini ada rahasia dari orang China mengatakan bahwa bagaimana tanda-tanda orang yang kaya seperti apa, ayo kita saksikan. Orang-orang yang bakal kaya itu ada tanda-tanda nggak sih? Ada. Ada ya? Ada. Kita pertama ketemu orang, itu kita bisa lihat pertama ya, ambisinya sebesar apa. Orang-orang yang mau ambisi itu bukan hal yang buruk. Ya. Asal di porsi yang tepat. Betul. Kadang orang yang jadi salah jalan adalah yang ambisinya over aja. Kalau nggak ada ambisi, kita nggak kemana-mana juga. Benar. Maka kalau kita mau lihat tanda-tanda orang gimana, pertama, dia adalah orang yang tiap tahun nggak mau berada di tempat yang sama. Pasti. Jadi mikir terus, ini gimana ya naik ya? Ini gimana ya cara kita naik ya? Ini gimana cara kita naik? Yang kedua, orangnya haus mau belajar terus. Oke. Yang ketiga, orangnya itu mimpinya nggak kecil, besar. Wow, betul sekali guys. Beliau menyampaikan dengan yang sangat singkat, padat, mudah kita pahami. Kalau kita pikir-pikir masuk akal juga guys. Tanda-tanda orang kaya itu kita bukan mendahului kekuasaan Tuhan guys. Kita hanya diri kita sendiri yang bisa merubah diri kita sendiri. Sebab apa? Ini saya kasih gambaran guys. Misal kata awak punya ayah makan banyak satu piring lah, itu perut ayah awak ataupun bapak awak pasti perutnya kenyang. Nah, perut awak kan takkan kenyang bila tak makan. Jadi ini gambaran orang ditakdirkan kaya itu nasib, bukan nasab. Jadi bukan faktor keturunan, hanya diri kita. Bila mana kita mau kerja keras, pandai-pandai mengatur manajemen keuangan, insya Allah walaupun tidaklah kaya sangat, pasti hidup kita itu ada perubahan yang sebagaimana dulunya kita bisa beli basikal. Bila kita kerja keras, menabung sedikit demi sedikit, insya Allah semakin menjadi bukit, ganti kita beli motosikal. Jadi step by step, bukan hanya sekadar untuk terus melonjak tinggi kaya, bukan. Itu sistem orang kaya menurut saya itu tidak ada batasan kalau untuk versi orang Cina. Sebab bos saya sendiri bercerita, orang Cina mencapai kejayaan pasal ekonomi finansial, tidak ada rasa puas hati guys. Beda kalau untuk orang kita ya, maaf ini bukan untuk
isu perkauman, bukan hanya untuk education. Karena kalau untuk orang kita masih ada rasa syukur kepada nikmat Tuhan yang diberikan kepada hambanya. Ada juga orang kita pun yang memang tak merasa bersyukur. Selalu kurang, itu memang sifatnya manusiawi. Tapi kita masih ingat rasa syukur. Semoga untuk kita semua ditambahkan rasa syukur kita, dilimpahkan rezeki yang murah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga diberikan keberkahan, barokah untuk keluarga. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi seperti itu guys, kira-kira untuk kaya itu bukan dari nasab ataupun keturunan, hanya tergantung nasib. Misal kata ada anak orang kaya, kalaupun anak itu tidak bisa mengelola harta ataupun keuangan, itu juga bisa habis guys. Sama saja, karena nikmat hidup yang paling menyenangkan itu satu, kesehatan itu harus kita utamakan. Kalau apa-apa kita sehat, makan pun sedap, tidur pun nyenyak, kerja pun happy selama mencari rezeki. Jadi banyak sekali orang kaya yang tidak bisa merasakan ketenangan jiwa. Banyak juga orang kaya rumah mewah, mobil mewah, dia lebih suka tidur di hospital berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Jadi untuk kita semua, walaupun tidak punya apa-apa, selalu berkekurangan dalam perekonomian, akan tetapi masih bisa makan dan diberikan kesehatan, alhamdulillah wa syukurillah, banyak-banyak bersyukur masih kita dalam diberikan nikmat yang paling termahal, yaitu kesehatan. Oke, sampai di sini reaction dari Ridwan Channel. Terima kasih banyak yang telah support saya. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menemani waktu Anda. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, silakan subscribe. Jumpa lagi di konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.